Hukum adalah himpunan peraturan, perintah-perintah, dan larangan-larangan yang mengurus tertib suatu masyarakat harus ditaati oleh masyarakat. Hukum adalah semua aturan mengandung pertimbangan kesusilaan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat yang menjadi pedoman bagi pengusaha negara melakukan tugasnya. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Hukum adalah keseluruhan peraturan yang dibuat oleh penguasa, masyarakat, dan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang akan dicapai oleh penguasa itu. Hukum adalah suatu tata cara dan norma yang berlaku dalam suatu situasi, kondisi, dan domisili pada wilayah tertentu. Hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu 1. Aturan tentang tingkah laku masyarakat. 2. Dibuat oleh yang berwajib dan berwenang. 3. Berisi perintah dan larangan. 4. Bersifat memaksa. 5. Apabila dilanggar dan sanksi yang tegas. Hukum bisnis. Hukum bisnis adalah keseluruhan dari peraturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian maupun perkaitan yang terjadi dalam praktik bisnis. Subjek hukum. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban, memiliki kewenangan untuk bertindak. Manusia atau orang pribadi yang sehat rohani jiwa dan tidak dibawa ke pengampunan. Badan hukum yaitu suatu lembaga institusi yang memiliki kesabahan dalam melakukan aktivitasnya sebagai sebuah perusahaan. Aspek pokok asas hukum bisnis. 1. Aspek kontrak atau perjanjian yang menjadi sumber hukum utama di mana masing-masing pihak tunduk pada perjanjian telah disepakati bersama. Aspek kebebasan membuat perjanjian di mana para pihak bebas membuat dan menentukan isi dari perjanjian yang disepakati bersama. Hubungan manajemen dengan hukum bisnis. Setiap penyelenggaraan manajemen suatu perusahaan pasti terdapat berbagai aturan atau tata tertib atau norma yang berlaku baik untuk internal maupun eksternal. Yaitu langkah awal berbisnis harus mampu memahami hukum yang berlaku. Hukum bisnis diterapkan untuk organisasi atau lembaga institusi yang profit oriented. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bisa berguna bagi subjek hukum dapat menjadi pokok suatu berhubungan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum yang biasanya berwujud benda. Menurut pasal 503 KUA Perdata, benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda berwujud, benda tidak berwujud. A. Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan diraba dengan indera manusia. Contohnya tanah, rumah, dan mobil. Yang B. Misal benda tidak berwujud yaitu benda hak. Contohnya hak cipta, hak paten, hak merek. Menurut pasal 504 KUA Perdata, jenis benda bergerak, benda tidak bergerak. Sumber-sumber hukum. Sumber hukum disebut juga hukum formal, yaitu sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Termasuk hukum formal yaitu yang 1. Undang-undang adalah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan meningkatkan masyarakat. 2. Peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa yang dari tingkat pusat sampai daerah. Kebiasaan ia perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang diterima oleh masyarakat. Selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Bila tidak dilakukan maka dianggap telah melanggar hukum yang berlaku. Jurisprudensi yaitu keputusan pengadilan atau keputusan hakim terdahulu yang dijadikan pedoman dasar dalam memutuskan perkara atau masalah berikutnya. 5. Traktat. Perjanjian atau antar negara itu perjanjian yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. 6. Perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan perbuatan tertentu. 7. Doktrin yaitu suatu pendapat para ahli hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusan suatu perkara. Doktrin dapat juga dibuat oleh suatu keputusan bersama dari seluruh anggota suatu organisasi atau lembaga untuk kasus tertentu. Doktrin dapat digunakan sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan. Dalam suatu organisasi, doktrin wajib dijadikan pedoman kerja. Pengertian perusahaan. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus dengan terang-terangan dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari untung atau laba bagi diri sendiri atau pemerintahan Belanda. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian dengan perdagangan. Pemahaman bidang hukum. Pemahaman bidang hukum penting bagi seorang pengusaha, antara lain keberadaan hukum atau undang-undang yang dapat berhubungan dengan usaha atau kegiatan bisnis, hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh keberadaan hukum atau undang-undang yang bersangkutan, sanksi yang akan terjadi terhadap pelanggar hukum yang bersangkutan,
Manfaat keberadaan hukum tersebut sebagai pertimbangan bagi pengusaha dan pihak-pihak lain yang terkait. Tujuan hukum menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan harapan terlindung kepentingan manusia. Tujuan adalah fungsi hukum. Apa yang hendak dicapai oleh hukum? Ketertiban, keadilan, kepastian. Fungsi hukum sebagai alat atau sarana dalam mencapai tujuan hukum, sarana menciptakan, sarana mengubah perilaku masyarakat. Hukum sebagai sarana pembuatan masyarakat.